mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman yang sudah bergabung? Terima kasih. Jangan lupa untuk tap layarnya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana bila proses mediasi tidak memberikan solusi dari permasalahan perceraian. Nah, jadi teman-teman nih yang punya masalah dengan hubungan ya bisa curhat juga ke kita ya. Iya, ya. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Fredrik Yunadi. Jadi kita akan membahas dengan tema tadi yang sudah ada menanyakan melalui DM, bagaimana kalau mediasi dalam proses perceraian itu tidak tercapai. Itu sebenarnya mediasi itu kan dilakukan atau ditengahin oleh mediator. Dengan sendirinya kalau tidak tercapai, ya berarti kan permohonan cerai itu kan akan tetap diproses sebagaimana mestinya. Simpel itu. Ya. Ya, baik Om. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui DM Instagram dan juga DM TikTok ya. Ya. Oke, yang pertama, bisakah hak asuh anak didapatkan oleh ayah? Bisa, tentu bisa. Bila bisa membuktikan di depan sidang, meyakinkan hakim bahwa ibunya tidak mampu atau tidak layak untuk mengasuh anak. Misalkan ibunya itu kerja, nggak pernah di rumah, sering meninggalkan anak, kan gitu. Atau ibunya ringan tangan, atau tidak memperhatikan anak, kan gitu. Kemudian tidak ada penghasilan tentu misalkan gitu kan. Otomatis hakim akan memutuskan bahwa anak yang belum dewasa akan ikut dari diasuh oleh ayahnya. Ya. Oke. Selain itu ada case yang lain nggak, misalnya kelayakan ibu itu seperti apa? Ya, kelayakan itu kan ibunya itu harus mempunyai pekerjaan yang tetap yang bisa dibuktikan di pengadilan. Misalkan ada bukti slip gaji dari perusahaan yang ya bukan perusahaan yang boten-boten kan. Slip gaji itu kan ya bisa dipalsukan kan itu kan. Tapi dalam hal ini slip gaji tentu harus bisa dibuktikan keasliannya. Kemudian dia bisa menunjukkan, punya saksi-saksi menunjukkan bahwa dia itu sayang sama anaknya, bisa mengurus anaknya, dia bisa membagi waktu untuk anaknya gitu. Tapi pada umumnya kalau ibu yang keril, yang kerja, itu biasanya hak asuhnya itu kemungkinan besar akan diambil oleh suaminya. Jadi itu juga dapat diperiksa ya, maksudnya keabsahan dia untuk kelayakan dari pendapatan dia. Iya. Bagaimana kita meyakinkan hakim aja, itulah yang penting, kira-kira begitu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bolehkah menjadikan keluarga sebagai saksi di sidang perceraian? Oh bisa, tentu bisa. Karena keluarga yang lebih tahu kan apa yang terjadi di antara suami istri. Tentu bisa, pasti bisa. Ya. Oke, kita kasih pertanyaan selanjutnya ya, Meh. Ya. Apa yang harus dilakukan apabila pasangan tidak mau menandatangani surat cerai? Nah, surat cerai kan tidak perlu ditandatangani, kan diputus oleh hakim. Jadi senang tidak senang, nggak setuju pun ya tetap cerai ya cerai. Tetap gitu ya. Iya. Sedangkan akte cerai kan tidak butuh tanda tangan siapapun. Ya. Iya. Dia hanya membutuhkan surat putusan ya. Dia nggak dia menghindar atau dia menghilang, tetap cerai, tetap dilakukan reverse step kan gitu. Siap. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau melalui DM kita, atau bisa bergabung dengan kami secara live. Virgon Man, kalau tanya kasus yang pernah ditangani boleh Pak? Wah, tentu saja boleh mungkin ya. Silakan. Ya. Selama saya masih bisa jawab ya saya coba jawab. Iya. Tapi yang dalam hal ini tidak membahayakan pada pihak yang bersangkutan gitu. Oke. Sebelum ke sana kita lanjutkan pertanyaan yang melalui DM nya. Ya. Memang banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang dari DM yang harus memang prioritaskan terlebih dahulu karena dia sehari dan 2 hari lalu sudah ngirim. Iya, baik, silakan. Apakah barang seperti foto cuttingan atau rekaman telepon bisa dijadikan alat bukti yang menyatakan bahwa istri saya selingkuh? Tentu bisa. Itu dapat ya? Dengan saksi siapapun, dengan bukti apapun yang dimiliki, ya. Meskipun rekaman video, rekaman daripada percakapan itu bisa diajukan. Nah,
bagaimana meyakinkan bahwa hakim itu mempercayain itu kan daripada tugas dan tanggung jawab advokat yang mendampingi atau mewakili gitu, atau yang bersangkutan bisa meyakinkan majelis hakim. Jadi Ya. itu udah sah ya, Iya. nggak perlu harus video ya, CCTV. Betul. Itu mungkin kan nggak semua orang punya ya, Ya. dan nggak memiliki kesempatan Iya. untuk merekam melalui video juga. Ya, melalui di sini saya mau sampaikan pada seluruh pemirsa bahwa untuk selanjutnya sesi untuk live talk ini akan diganti dengan tanya jawab melalui email atau WhatsApp atau SMS. Karena setiap pertanyaan yang diajukan itu membutuhkan penjelasan yang cukup panjang lebar. Sedangkan kalau tim hanya menyediakan waktu 5 menit untuk satu orang, itu banyak sekali pertanyaan itu hanya setengah-setengah yang dijawab. Yang dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu salah tafsir terhadap jawaban yang saya berikan atau tidak memuaskan pada si penanya. Oleh karena ini saya putuskan untuk selanjutnya akan diganti dengan tanya jawab. Silakan kirim segala pertanyaan yang Anda kira-kira membutuhkan penjelasan atau pencerahan daripada masalah hukum yang dihadapi. Saya akan coba menjawab paling lambat 1 kali 24 jam dan pada jam kerja. Jadi karena ini terlalu banyak sekali yang melalui DM yang tidak sempat kita jawab, karena untuk melayani yang tanya live aja sudah waktu kita habis ya. Jadi untuk sementara waktu akan kami ganti dengan tanya jawab saja. Ya, semoga dimaklumin dan dimaafkan bila kurang mengenan. Iya, Ya, semoga semoga teman-teman masih bisa gitu ya. juga akan tetap bisa bertanya atau ingin curhat tentang hukum juga melalui DM atau email juga bisa Om Bisa, ya, melalui bisa. WhatsApp juga Ya. bisa. Nanti kita akan cantumkan dalam announcement gitu ya. Iya, betul. Emailnya itu sebenarnya simple loh kan. Iya. hello.indonesia@gmail.com. Iya. Ya, Nanti- hello itu HALLW gitu. Hello Indonesia terus @gmail.com. Kalau WhatsApp-nya 081 124 0188. Ya, silakan WhatsApp atau email atau SMS setiap saat pada jam kerja. Ya, begitu. Siap. Oke. Oke. Nah, jangan kecewa ya teman-teman, karena memang Pak Fredrik ini banyak banget kesibukannya ya. Iya. Jadi kenapa kita batasi juga 1 jam live ya, karena memang habis live bukan langsung tidur nih. Kerjaannya numpuk. banget. Iya. Baik, sudah banyak pertanyaan ini di kolom komentar. Kita Iya. sudah antrikan juga Iya. teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk standby ya, stay tune bersama kami agar pertanyaannya dapat dijawab dan didengar langsung oleh yang bertanya. Iya. Oke, mari kita lanjutkan ke pertanyaannya. Nasihat Pak untuk anak cewek yang ingin menjadi lawyer. Ya, tentu pertama kan anaknya itu harus lulus dulu sarjana hukum, entah dari universitas manapun silakan. Kemudian mengikuti PKPA untuk pendidikan jadi avokat. Dan kemudian untuk magang minimum 2 tahun di kantor pengacara yang diakui oleh organisasi tersebut. Dengan demikian dia akan menjadi lawyer. Bagaimana lawyer itu bisa mendapat kerjaan atau disenangin oleh klien, yaitu sikapnya harus menunjukkan ketulusan, pembelaan yang dengan sepenuh hati, dan dalam ini membantu orang tanpa pamrih. Tanpa pamrih bukan berarti harus gratis ya, tapi tanpa pamrih itu jangan membeda-bedakan. Oh, kalau si A ini orang nggak punya gitu, gua nggak mau belain deh, gua mau bela orang kaya doang gitu ya, nggak benar. Terus kemudian jangan punya prinsip ya, terlalu idealis, kemudian saya hanya membela yang benar, yang jahat saya nggak mau bela. Keliru, karena advokat itu adalah membela siapapun yang membutuhkan bantuan hukum, bukan advokat itu membela yang benar. Nah, tapi kalau prinsip
dalam hati yang bersangkutan mengatakan bahwa saya hanya mau membela yang benar atau saya tidak mau penanganan kasus ABC, ya itu monggo silakan. Itu kan kebiasaan daripada atau pendapat atau dalam hal ini keyakinan dari setiap advokat itu kan beda, begitu kira-kira. Tapi biasanya advokat perempuan ini bukan yang saya perhatikan selama ini selalu bermain perasaan dalam sidang. Aduh kasihan, nanti gimana tuh? Ada saran nggak? Ya dalam hal ini kan ya kan kita harus menempatkan diri kita itu tidak terlibat kepada para pihak. Jadi kita kasihan, tapi berarti kalau hukumnya sudah demikian ya tetap kita harus berani kita berpegang teguh dan kita perjuangkan. Memang semua itu kan keputusan di tangannya hakim, bukan di tangannya advokat. Tapi kita setidak-tidaknya kita harus berupaya untuk memperjuangkan. Itulah kira-kira begitu. Baik. Ya, sudah banyak yang menulis pertanyaan. Tentu saja kita tetap bariskan pertanyaan, termasuk pertanyaan Hiroshi. Kita sudah antrikan juga ini pertanyaannya dan tunggu giliran pertanyaan Anda dijawab langsung oleh Pak Patrick. Oke, selanjutnya. Kalau suami istri saling pukul, yang kena hukum keduanya atau yang pertama kali mukul? Ya dua-duanya lah. Penganiayaan itu kan berlaku untuk kedua belah pihak, nggak bisa salah satu kan. Ya terutama. Tapi dalam hal proses itu biasanya itu perempuan itu lebih diprioritaskan, ya kan, karena kan perempuan itu kan posisi lemah. Ya. Walaupun perempuannya mukul pertama. Ya tetaplah. Ya terimalah dengan meskipun sakit hati. Ya saya mengharapkan tidak ada terjadi pukul memukul lah. Ya saya punya prinsip istri tidak boleh disentuh. Kalau tidak senang ceraikan. Ya kan? Tapi jangan main tangan, itu nggak baik gitu. Apalagi yang sekarang udah banyak berita-berita ya. Betul. Aduh yang mengerikan lah itu. Nantilah itu kita bahas di nextnya ya. Oke, selanjutnya biaya sertifikat tanah berapa persen Pak? Biaya apa nih sertifikat? Ya sertifikat tanah itu kan tergantung luas tanahnya ya, tergantung daerah di mana. Jadi itu ada tarif-tarif di BPN. BPN yang bisa menentukan setelah dia melakukan pengukuran. Jadi biasanya itu daripada NJUP juga. Saya kurang begitu menguasain karena terus terang ini biasanya kalau masalah soal biaya sertifikat itu tugasnya rekan notaris ya. Berbeda bidang. Oke, selanjutnya Pak, kuliah S3 hukum susah atau tidak? Ya tentu susah lah. Susah, S1 juga susah, SMA juga susah. Tidak ada yang mudah lah. Ya, tapi kalau kita benar-benar serius dan kita tekunin ya kita pasti lulus. Itu aja. Berjuang dan pantang menyerah. Iya, harus itulah. Pak, kalau tanah kita ditembokin orang, apakah bisa kita hancurkan temboknya? Ya begini, kalau bisa punya bukti tanah tersebut adalah milik Anda, ya tentu saran saya lebih baik waktu dia bangun tembok sudah dilarang kan gitu. Jangan sudah terlanjur jadi tembok baru merasa tidak puas atau tidak senang. Dan kalau sudah sampai terjadi tembok, guna menghindari benturan fisik, sebaiknya lapor pada polisi setempat. Bahwa tunjukkan Pak, ini tanah saya, ini buktinya sertifikat saya atau kiri saya, letter C saya kan gitu kan. Saya ini tahu-tahu ada tembok di sini Pak, saya keberatan gitu. Saya minta disaksikan oleh polisi, lurah, RT RW dirobohkan. Kalau yang bersangkutan diminta untuk bongkar sendiri tidak mau. Ya jangan sampai terkesan terjadi benturan fisik di lapangan, itu saran saya. Lebih damai ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Saya ingatkan juga untuk teman-teman. Ini ada yang bertanya, Pak, kapan hari apa aja live-nya? Ya tadi sudah disampaikan bahwa ini mungkin adalah live terakhirnya Pak Patrick untuk sementara waktu ya. Karena mengingat banyak banget kegiatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Betul. Kedua juga menjawabnya itu tidak puas, gitu kan. Saya khawatir itu menjadi salah tafsir gitu kan. Saya jawab sepotong karena waktunya udah habis, harus ganti orang selanjutnya, ya kan. Tapi jawaban saya dianggap tidak memuaskan. Terjadi akhirnya mungkin menganggap saya tidak serius memberikan nasihat hukum.
Ya, jadi saya merubah strategi, semuanya dijawab melalui email, SMS atau WhatsApp. Iya, lebih Gitu private. aja. Ya, dan lebih confidential kan Iya. gitu ya. Ya, Tuan Muda, apa kabar? Dibilang Om katanya. Nah, Halo Bang, saya fans Abang katanya. terima kasih, terima kasih. Iya. Mm-mm. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan yang sudah kita hentikan, Pak. Ya. Bagaimana Bapak menjaga diri dalam menjalani profesi advokat? Wah, ini benar juga nih pertanyaannya. Ya, pertama kan kita menghindarin dari sesuatu risiko yang kemungkinan terjadi. Misalkan pada eksekusi real di lapangan, itu biasa terjadi serangan-serangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalkan dengan preman, ya kan, dengan organisasi abal-abal gitu kan, dia melakukan serangan fisik, kan, itu membahayakan. Jadi waktu eksekusi real di lapangan lebih baik serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi advokat itu tunggu aja hasilnya, gitu. Karena Anda di lapangan itu akan menjadi sasaran pertama. Kan banyak rekan advokat yang dibunuh karena di lapangan. Ya. Kemudian juga kedua, ya kita memang harus punya sikap hero ya, berani kan membela yang benar. Tetapi tidak menjadi babi buta. Ya. Jadi kita harus menahan emosi. Kita tidak perlu istilahnya terpancing emosi, kemudian kita diajak duel. Itu kan seperti dengan preman jalan ya, menjatuhkan martabat advokat. Itu memang banyak banget ya resikonya jadi pengacara sebenarnya. Sangat banyak. Ya, jaganya itu ya asal jangan terpancing emosi, menghindar. Kalau via tertentu udah marah, tidak terkendali emosi, menghindar. Menghindar tidak mengatakan Anda jadi pengecut. Ya kan, justru Anda itu bijaksana karena Anda bukan levelnya diajak duel fisik kan. Kalau mau jadi duel fisik jangan jadi advokat kan. Ya, jadi itu petarung di ring tinju. Atau street fighter sekalian ya. Begitulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bapak kalau membela yang jahat tapi tidak menunjukkan jalan yang benar, apakah bisa dibenarkan, Pak? Ya, dalam hal ini pertama kali membela yang jahat, bahwa itu bagaimana kita membela dia itu bisa mendapatkan hukuman seringan-ringannya, kan begitu kan? Kemudian kalau untuk membina dia menjadi jalan yang benar, itu bukan tanggung jawabnya advokat. Kita itu kan tidak termasuk membina klien kan, kita hanya membela kepentingan hukum. Dan nggak semuanya klien yang bersalah itu tidak memiliki kesempatan untuk pembelaan hukum ya. Jadi sebetulnya suatu tindak pidana jangan serta-merta itu kita mengambil suatu kesimpulan seolah-olah yang bersangkutan itu sudah tidak bisa dimaafkan. Misalkan contoh, di depan mata ya seorang suami diikat kemudian menyaksikan istrinya diperkosa orang. Kemudian nek pitam, dia berusaha lolos daripada ikatan, dia tikam, dia matiin si pemerkosa itu. Salah, dia bunuh orang, tapi kan sebabnya itu ada. Sehingga dengan demikian kita harus membeberkan kepada majelis hakim bahwa dia itu membunuh karena terpaksa, karena itu terpancing karena keluarganya itu diperkosa atau diapain lah, serah lah kan gitu kan. Jadi tidak serta-merta orang salah itu pasti nggak benar. Seperti orang menyuri barang, dia udah 3 hari nggak makan, nyuri salah, betul. Tapi dia 3 hari nggak makan, ya kita maklumin lah. Makanya sekarang sudah ada suatu keputusan daripada Kapolri dan Jaksa Agung kan, bahwa ada retroactive justice kan. Berarti kalau memang dalam hal ini suatu kasus yang kecil di bawah berapa 15 juta kalau nggak salah, ya itu diusahakan dimediasi. Jadi tidak sampai terjadi mencuri sebuah advokat aja udah masuk penjara, kan gitu kan. Hukum itu kejam. Tapi beliau ini kan berperi kemanusiaan yang sangat tinggi, mempertimbangkan hal-hal yang sudah telah terjadi sehingga diambil suatu kesepakatan. Nah, hal-hal inilah tidak bisa mengatakan kita membela orang jahat kan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada pertanyaan, Nah. Pak, kalau mau klien nggak punya biaya,
untuk membayar lawyer gimana? Sedangkan sangat membutuhkan jasa lawyer. Ya, lawyer itu ada namanya pro bono, ya kan? Atau ada pro deo, kan gitu. Pro bono itu berarti lawyer tersebut sudah menyediakan waktu jasa untuk dengan free membantu orang. Tapi tentu yang bersangkutan harus bisa menunjukkan surat fakir miskin dari kelurahan. Karena tidak bisa bilang saya nggak punya uang, kemudian Anda betul nggak punya uang. Ya silakan Anda mengambil surat fakir miskin dari kelurahan setempat. Ya, jadi lawyer-lawyer itu pasti karena kita mempunyai suatu kewajiban. Waktu kita disumpah menjadi advokat, kita wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kalau pro deo dalam hal ini adalah memberikan bantuan hukum, tapi yang bayar itu negara. Karena Dekumham telah menyediakan anggaran bagi LBH atau kantor hukum tertentu yang menjadi rekanan daripada Dekumham. Dia itu setiap membela satu kasus bisa mendapat imbalan jasa, itu nama pro deo. Gitu. Jadi bisa gunakan pro bono atau pro deo. Begitu. Ya. Ya, ini sudah ada yang bergabung dengan kita live. Ya. Bagi teman-teman ya yang sudah bergabung, Fiel, Jaduk Muhammad, Maludin Laila, silakan yang langsung punya pertanyaan. Silakan. Gimana, Fiel? Salam kenal Pak Fredrik, saya Fiel. Iya, salam kenal. Ya, bagaimana? Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 hukum, Pak. Oh, baik ya. Ya berarti adik ini ya bakal menjadi lawyer terkenal nanti. Mohon maaf, sebelumnya saya sudah mengambil S2 hukum. Jadi S1 saya basicnya ekonomi. Oke. Lalu S2 saya hukum. Ini kembali lagi ke S1 hukum, ambil S1 supaya betul. Udah tepat sekali langkahnya Anda. Namun usia saya kini sudah masuk kepala 35 ke atas ini. Nggak masalah, usia 60 juga boleh kok. Kan tidak ada larangan gitu. Karena advokat kan tidak ada waktu pensiun kan. Ya, bagaimana? Apa yang bisa dibantu? Mungkin yang pertama mungkin saya tanya. Mungkin bisa tolong dijelaskan ya Pak. Ya, bagaimana? Seandainya dalam putusan perdata itu yang wajib yang istilahnya diputuskan oleh majelis hakim untuk melakukan suatu hal, misal ganti rugi atau melakukan permohonan maaf segala macam. Namun pada akhirnya pihak yang disuruh itu tidak melakukan putusan pengadilan. Itu kira-kira kalau dalam perdata gimana? Ya, jadi berarti amar putusannya tidak dipatuhi gitu kan? Karena gini, putusan hukum itu adalah dieksekusi atau dilaksanakan oleh jurusita pengadilan. Jadi kita tidak bisa mengeksekusi sendiri. Misalkan dalam putusan perdata dinyatakan bahwa rumah ini milik Anda, tidak serta-merta Anda masuk rumah kemudian kamu keluar, ini gue udah menang nih, kata gitu kan. Anda tidak melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kan gitu kan, berarti ini udah milik saya, kamu harus keluar, diusir, nggak bisa. Kita tidak punya wewenang melakukan eksekusi. Yang berhak melakukan eksekusi di NKRI hanya satu-satunya jurusita pengadilan negeri yang diizinkan, diperintahkan dengan bakal surat penetapan penyitaan dan eksekusi real oleh ketua pengadilan negeri setempat. Jadi apapun amar putusannya, bila dia tidak mematuhi, ya ngajukan permohonan ke ketua pengadilan untuk diamanin atau ditegur yang bersangkutan untuk mematuhi isi perjanjian. Bila isi dari putusan, bukan perjanjian, dan bila isi dari putusan tersebut tetap tidak diindahkan dalam waktu 8 hari kerja, maka akan dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh jurusita yang ditunjuk. Begitu, Pak. Oke. Mungkin ini dibantu jelaskan lagi. Masih belum
keputusan first take Pak ya, apabila salah satu apabila tergugat itu tidak hadir di persidangan, itu maka contoh kasus perceraian Pak. Perceraian dari pihak tergugat tidak hadir, itu kan ada putusan namanya first take Pak ya. Betul. Nah, itu bagaimana akibat hukumnya, bagaimana bisa putusan atau gimana? Putusan first take itu harus diberitahukan kepada tergugat atau termohon dalam waktu setelah putusan diputuskan kan, dalam waktu 14 hari harus disampaikan. Bila tidak diketahui di mana tempat tinggal atau keberadaan si tergugat, maka pengadilan atau jurusita akan mengumumkan melalui media koran. Setelah media setelah media koran dimuat 2 kali minimum dalam waktu 1 bulan, maka putusan tersebut akan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian bisa diproses akte cerainya. Nah, sekarang bila tergugat kemudian tahu dia digugat cerai karena alamat dia tidak ada atau pura-pura alamat dia tidak diketahui, diputus by first take, dia bisa mengajukan namanya first take, perlawanan. Gugat first take untuk membatalkan putusan first take. Itu bisa kita lakukan. Jadi tidak ada kesulitan apapun. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Bisa diajukan first take Pak ya? Iya, first take. Dan itu terkadang untuk keputusannya apa mengikuti dari keputusan dari first take sebelumnya atau masih bisa berubah Pak untuk misalnya? Jadi gini, kalau kita mengajukan perlawanan, tentu kan isi putusannya itu kan sesuai dengan pada apa kehendak dia kan gitu kan. Klien kita kan mengikuti kehendak klien kan. Bapak maunya apa? Saya minta anak itu diasuh saya minta hartanya itu ke saya dan sekian-sekian. Tapi jelas kan kalau harta kan terikat oleh namanya undang-undang perkawinan kan, harta gunung gini kan harus dibagi setengah-setengah kecuali ada pemisahan harta kan begitu. Jadi kita jangan asal janji kasih angin surga kan. Kalau memang mereka terikat oleh suami pernikahan yang resmi ya harus dibagi 2. Senang tidak senang kan, kecuali hartanya itu dibawa sebelum dia nikah, dia bisa buktikan dalam persidangan. Ya cantumkan semua dalam perset. Jadi isinya itu mau bagaimana bunyinya, amarnya itu kan sesuai dengan pada pemohon. Bagaimana sekarang penggugat atau pemohon dalam hal ini inginkan. Saya ingin diceraikan, saya ingin diinin. Kalau misalkan saya ingin tidak cerai itu ya coba paling minta supaya pengadilan membatalkan karena sampai sekarang saya masih satu rumah kan, saya masih mencintai istri saya misalkan demikian lah. Kan saya tidak tahu maksudnya apa yang diinginkan gitu. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau mau lebih detail lagi bisa melalui WhatsApp ya. Iya, silakan. Juga bisa kirim email. Iya. Ya, teman-teman sudah banyak banget ini pertanyaan. Saya akan lanjut dulu pertanyaan satu-satu. Untuk teman yang sudah join live, kita tunggu dulu pertanyaannya, simpan dulu karena kita akan lanjut dulu yang sudah kirim melalui kolom komentar. Pak, kalau dikenakan pasal penyelenggaraan judi meskipun hanya main gimana Pak? Itu biasanya itu kan kebijaksanaan daripada penyidik ya. Ya, kalau dia paksakan ya Anda harus lawan dong. Kan itu kan saya kan hanya pemain Pak. Bagaimana saya penyelenggara? Buktinya apa? Tunjukkan bukti dong. Kan dalam hal ini kan dia bilang ini ada saksi ya. Saksinya siapa kan gitu. Saksi itu kan nggak cukup 1 orang. Bukti itu kan minimum 2 alat bukti kan. Kan gitu. Tidak semuanya dengan 2 saksi itu berarti sah, nggak bisa. Oke, dia punya saksi. Mau 100 saksi pun nggak tetap itu 1 alat bukti. Ya 1 buktinya apa? Mungkin rumah ini milik saya atau saya yang ngadakan. Ya, itu kan ada bukti-bukti saya yang bikin perusahaan atau ada seperti contoh bukti uangnya judi masuk ke rekening saya, itu kan baru begitu kira-kira. Ya. Oke. Selanjutnya ya sekali lagi saya katakan teman-teman yang sudah join live. Ya.
sebentar lagi ya. Ya. Kita harus bacakan dulu dan saya ucapkan terima kasih B3R4 sudah kasih kita love. Terima kasih. Udah bisa aware juga deh kita. Oke, selanjutnya kalau tanya atau konsultasi lewat pesan seperti itu, apa free seperti ini Pak? Free semua. Free semua. Iya. Terjawab. Oh ini tadi nih yang minta yang ngomong nih Pak, kalau bisa jangan nggak live lagi lah. Iya. Ya dicobalah nanti Ya. kita atur lagi. Kita atur waktunya lah Iya. sebaik mungkin ya. Oke, selanjutnya jadi advokat pusing nggak Pak? Wah, sangat pusing. Iya kan, stres kita tiap hari, makanya rambut saya botak ini. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah apabila saya perjanjian kontrak dengan pemilik usaha apotek dengan upah 5 juta tapi gaji kurang, bagaimana? Ya dituntutlah, lapor ke Denaker. Iya. Itu kan udah ada peraturannya. Iya. Aturannya. Oke, selanjutnya apakah orang yang belum bisa membayar hutang bisa mengundur pembayaran sedangkan dalam syarat sah perjanjian salah satunya sesuai kesepakatan bersama? Ya. Kalau namanya amandemen atau memperbaiki perjanjian itu kan atas kesepakatan kedua belah pihak. Bila dalam hal ini pemberi hutang tidak ingin atau tidak mau dirubah atau dimundur, tentu bisa minta supaya mentaatin dan menjalankan isi daripada perjanjian tersebut. Jadi kalau si pengutang dia bilang aku mau minta robah secara sepihak, ya nggak bisa. Karena perjanjian itu kan harus kesepakatan kedua belah pihak dan itu akan menjadi undang-undang yang berlaku untuk kedua belah pihak. Oke, selanjutnya apakah ada undang-undang penyiksaan hewan seperti bunuh kucing misalnya? Ya, kalau untuk undang-undang penyiksaan hewan, saya rasa saya belum pernah baca ya. Saya mohon maaf loh ya, kan saya tidak super semua tahu ya. Seingat saya belum ada, tapi nggak tahu kalau ada ya. Tapi biasanya penyiksaan hewan itu tetap bisa dijerat oleh tindak pidana. Jadi itu melakukan pembunuhan, karena pembunuhan itu kan tidak semata-mata ya, hanya bunuh manusia kan. Bunuh kucing, bunuh anjing kan juga sama. Ya itu bisa dikaitkan ke sana, kan gitu. Jadi lebih baik apa? Jangan menyiksa binatang. Kalau nggak seneng, titipkan pada penitipan hewan, ada pemerintah itu gratis kok. Antarkan ke sana sudah. Iya, Depsos kasih anterin ke sana aja. Jangan dibuang di jalan. Kita harus punya pri kemanusiaan. Iya, termasuk kepada hewan. Oke, selanjutnya mana yang lebih dahulu jika pidana berbarengan dengan perdata? Kalau pidana berbarengan dengan perdata, tentu perdata wajib diselesaikan terlebih dahulu. Sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung telah memberitahukan pada semua aparat penegak hukum bahwa bila ada sengketa perdata dan pidana, maka sengketa pidana itu atau laporan pidana harus ditangguhkan hingga menunggu sengketa perdatanya diputus mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, ini sudah nggak sabar nih. Jaduk Muhammad, Pak, saya mau tanya tentang force majeure. Iya. Force majeure. Force majeure, ya. Aktifkan mic saya dong, tolong. Oke. Ya, silakan. Jaduk Muhammad, silakan. Iya. Iya, selamat malam. Perkenalkan Pak, nama saya Jaduk, saya mahasiswa penotariatan. Oh iya, bagaimana Pak? Silakan. Saya mau bertanya tentang force majeure dalam perjanjian sewa menyewa. Bagaimana apabila sebuah perjanjian yang baru ditandatangani 4 bulan, perjanjian sewa menyewa yang baru ditandatangani 4 bulan, baru berjalan 4 bulan perjanjian itu, kemudian terjadi mungkin force majeure atau mungkin gempa bumi atau tsunami dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana posisi bagi si penyewa Pak? Karena biasanya kan takutnya bangunan sudah rusak, akhirnya nanti tidak bisa dilaksanakan perjanjian itu lagi. Ya, tidak bisa di tempat, tidak bisa dihuni kan gitu, misalkan tidak layak gitu kan. Betul Pak. Nanti itu kan berarti kan artinya menjadi kerugian bagi si
penyewa kan, iya betul. Itu solusinya bagaimana ya Pak di perjanjian, karena ini cukup cukup menjadi bagi saya dan teman-teman saya kemarin diskusi cukup menjadi pertimbangan juga, karena ini akses keadilannya aspek keadilannya harus tetap ada di dalam perjanjian tersebut. Bagaimana klausul itu berbunyi agar force majeure ini ketika terjadi kemudian tetap bisa melaksanakan aspek keadilan itu. Begitu Pak Fredrik. Baik. Jadi menurut pendapat saya Pak, jadi untuk menyusun perjanjian, ya memang itu kan di luar wewenang saya Pak ya, saya bukan notaris ya, cuma saya sekedar dari kacamata sebagai seorang praktisi hukum, bahwa menyusun perjanjian itu, klausul force majeure itu harus dijelaskan. Misalkan force majeure itu bencana alam atau perang atau segalanya yang mengakibatkan rumah objek yang tersebut itu tidak bisa dihuni, tidak bisa dipakai dan hancur, maka si penyewa itu dibebaskan atau dikembalikan uang sewa dia. Atau bisa ditambahin klausul misalkan pemilik bersedia mencarikan tempat pengganti yang serupa dengan pada yang disewakan selama rumah tersebut atau objek sewa tersebut dalam renovasi atau perbaikan. Itu masukkan force majeure, dijelaskan, jangan hanya bilang force majeure kemudian diselesaikan secara musyawarah kan gitu kan. Kalau musyawarah kan masing-masing pihak akan bersikeras mempertahankan pendapat kan. Si pemilik dia bilang, nah ini kan terjadi gempa kan, saya nggak bisa apa-apa. Ya Bapak perbaiki aja, kalau enggak ya Bapak cari sewaan baru, tapi kan uang sewa yang udah terlanjur bayar ya nggak bisa dibayar, nggak bisa dikembalikan. Itu kan akibatnya karena tidak ada kejelasan dalam perjanjian. Sebenarnya saya sangat mengharapkan rekan-rekan notaris itu kalau membuat suatu perjanjian itu dibikin sedetil mungkin, yang tidak ada ekor-ekor di kemudian hari bisa terjadi gugat-menggugat kan banyak sekali akte-akte pernotaris, akte perjanjian, akte hipotek itu karena ada cacat hukum akhirnya kan digugat, bahkan notarisnya diseret-seret kan gitu kan. Ya itu kan memang risiko daripada jabatan ya, risiko dari profesi. Ya menurut saya terbaik ya dibuat sedetil mungkin yang itu bisa dilakukan. Seperti tadi saya memberikan suatu contoh begitu. Itu kira-kira Pak. Pak Fredrik, saya mau tambahkan dulu sebentar. Siap. Bagaimana jika force majeure itu memang dituliskan seperti demikian, bahwa apabila terjadi kerusakan nanti pihak penyewa akan memberikan pengganti, akan dibenahi dan lain sebagainya. Ya. Tapi apabila bagaimana apabila kedua belah pihak, misalnya pihak pertama si penyewa ini adalah perorangan dan pihak kedua adalah badan hukum, kemudian membuat suatu perjanjian sewa menyewa, si penyewa ini meninggal dunia dan terjadi force majeure kemudian pihak pertama meninggal dunia. Iya. Si penyewa. Artinya perjanjian itu tidak bisa berakhir ketika si para pihak itu meninggal dunia kan? Iya, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya nanti bagaimana kalau ahli warisnya ternyata nggak bisa melaksanakan itu bagaimana Pak? Padahal sudah di perjanjian tersebut. Ya, kalau mengatakan bahwa akan memberikan bangunan itu seperti semula gitu. Ya, jadi kalau memang ahli warisnya tidak mau mematuhi isi perjanjian, ya satu-satu jalannya ya ajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Karena perjanjian itu kan hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau salah satu pihak itu memungkiri ya itu berarti kan ingkar janji kan, bukan prestasi kan. Ya ajukan gugatan. Memang dalam hal ini kan perjanjian karena perbuatan perdata itu kan akan diturunkan pada ahli warisnya, baik pemilik maupun penyewa. Kan tidak bisa karena pemilik meninggal kemudian ahli warisnya tidak mau lanjutkan penyewaan, atau penyewa meninggal dia tidak mau bayar lagi kan gitu kan, nggak bisa. Tetap harus sesuai daripada isi daripada perjanjian tersebut. Ya. Begini Pak, mohon maaf karena waktunya banyak, sudah terlalu banyak yang nunggu Pak ya. Sementara begini saja, jadi kalau misalnya masih kurang jelas Pak, silakan aja Pak, email saya atau WhatsApp saya akan berusaha menjawab lebih panjang lebar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
banyak. Terima kasih untuk waktunya juga Jaduk Muhammad. Semoga sehat selalu. Oke, pertanyaan ini akan kita jawab dulu yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Pak, bukti transfer uang dari korban kepada terlapor itu apakah masuk barang bukti atau alat bukti? Ya, kalau bukti transfer itu bisa dibuktikan dengan rekening koran, kan gitu kan. Kemudian tentu itu bisa menjadi bukti. Kalau menjadi alat bukti itu kan tergantung daripada penyidik berapa bukti yang dia miliki, kan gitu. Dua alat bukti itu kan tentu terdiri daripada saksi atau dalam hal ini barang bukti. Dan barang bukti yang sebagaimana bukti transfer itu ya adalah barang bukti yang bisa menjadi alat bukti bila pada tahap penyidikan diterima dan bisa dibuktikan keabsahannya bukti transfer tersebut. Karena kan sekarang kan terlalu canggih, kita punya digital, kan bukti transfer kan bisa direkayasa. Nah itulah yang dikhawatirkan itu, apakah itu semua kalau gitu punya alat bukti semuanya jadi sah, ya belum tentu. Kan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa transfernya itu sah. Misalkan orang banknya itu dipanggil, betul nggak itu dikeluarkan, masuk rekening mana, siapa yang menyetor, dan sebagainya. Begitu Pak ya. Kalau boleh dilanjut, di WhatsApp aja nih nomor Pak Fredrik langsung menjawab, bukan timnya ya Pak. Selanjutnya, hukum korban membela diri dari pembegalan, pelaku begal meninggal. Ini kasusnya pernah saya dengar di berita-berita nih. Ya. Jadi kalau membela diri kemudian mengakibatkan si perampok atau siapapun via lawan yang mengancam nyawanya, tentu Anda tidak bisa dijerat dengan hukum pidana, akan lolos. Tapi harus bisa meyakinkan kepada penyidik bahwa Anda itu betul-betul bela diri kan gitu kan. Misalkan betul waktu itu saya sudah kebacok tangan saya atau saya udah ketembak begitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak serta-merta, oh saya kan membela diri kan gitu kan. Ya semua orang bisa ngomong begitu, harus dibuktikan ada saksi atau ada bukti-bukti di lapangan atau visumnya bisa dilihat kan. Misalkan contoh kan, bela diri kan, tahu-tahu luka tembaknya itu dari belakang. Lu masa bela diri ditembak dari belakang? Emangnya pistolnya bisa terbang kan gitu kan? Ya kira-kira begitulah. Tapi yang sudah-sudah nih, yang kayak di berita-berita sebelumnya, saya baca itu dia adalah korban begal, tapi akhirnya dia membela diri sehingga dia tidak sengaja membunuh begalnya. Iya. Tapi ditangkap polisi juga ya. Iya, karena terjadi kehilangan nyawa itu biasanya akan diproses. Tapi dalam hal ini harus bisa membuktikan bahwa dia itu membela diri. Misalkan gitu dia dibegal, kemudian dia tidak terancam, tapi dia tembak orangnya, ya itu pembunuhan secara tidak sengaja kan gitu kan. Kalau membela diri itu misal gini kan, oh saya udah dibacok Pak, saya udah ditembak Pak, jadi saya terpaksa mengawal, saya tembak balik orangnya, itu boleh bela diri kan. Nah kalau dirinya terancam, bela diri itu begitu ya. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu penonton setia kita. Mas Dika Repu sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita juga akan menjawab dulu nih teman-teman yang sudah join live juga nih. Ya. Dimulai dari Timi, mungkin bisa mengaktifkan speakernya. Mic-nya. Kita lanjut ke telur ceplok. Masih malu-malu? Ya. Oke, silakan. Iya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Pak, ini ada Waalaikumsalam. tanya lah. Ya, silakan Pak. Ketika kita suatu lajang kita memiliki tempat tinggal atau rumah, dan pas kita berkeluarga terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya perceraian, itu hukumnya gimana rumahnya Pak ya? Jadi ya kan rumah itu kan dibeli waktu ketika sudah menikah Pak. Itu jelas kan menjadi harta milik bersama. Ya dibagi Pak sama istri. Kan itu masih lajang sebelum menikah. Bagaimana? Rumah sewa?
Rumah kita sudah beli rumah waktu masih lajang gitu. Kurang begitu jelas, bisa diulangin Pak, rumah itu statusnya gimana? Pemilik atau sewa? Sewaktu masih lajang kita membeli rumah itu pemilik. Membeli rumah itu setelah nikah? Sebelum nikah. Oh, waktu lajang. Sorry. Saya nggak terlalu dengar suaranya itu ya, putus-putus ya. Oh, jadi waktu lajang membeli. Jadi itu kan bukan harta milik bersama. Ya, Anda berhak dong minta kembali dan istrinya harus keluar. Sudah. Ya, karena itu bukan harta milik bersama, itu kan harta bawaan kan gitu. Ya, Anda harus bisa buktikan bahwa barang saya ini saya belinya misalkan tahun 2012 kan gitu kan. Anda sekarang cerai 2023 kan gitu kan. Waktu nikah itu 2015 kan, belinya 2012, ini buktinya akte jual beli, bukti pembayarannya tahun 2012 kan gitu. Berarti kan Anda, kecuali kan Anda waktu beli itu menyicil kan gitu kan, cicil 20 tahun. Jadi waktu beli memang masih lajang, kemudian 5 tahun lagi nikah, kemudian dicicil bersama-sama waktu ada istri kan. Jadi itu rumah milik bersama gitu. Jadi kan saya tidak tahu statusnya waktu itu belinya bagaimana. Kira-kira begitu Pak ya. Ya, semoga terjawab. Ya, memang kalau belum terjawab penuh bisa melalui WhatsApp. Iya, melalui WhatsApp atau pakai email jelas gitu ya. Terima kasih Pak Telur Ceplok. Ini namanya unik banget sebetulnya. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah antrikan di kolom komentar ya. Supaya teman-teman tidak kecewa nih, sudah menulis pesan tapi belum dibaca-baca juga. Selamat datang juga dengan Putri dan Timmy, nanti kita tunggu gilirannya. Apakah ketika menabrak pengendara dari belakang tetap dianggap salah dalam peraturan lalu lintas? Saya ulangin, apakah ketika menabrak pengendara dari belakang, undang-undang lalu lintas kita dan yang diberlakukan oleh lantas kita, siapapun menabrak dari belakang, apapun alasannya, itu pasti salah. Ya, meskipun di depan ini tiba-tiba ngerem, gitu kan, nggak bisa direm kemudian ketabrak, kan gitu kan, tetap yang nabrak salah. Kenapa Anda nggak bisa ngerem? Kan gitu kan? Padahal ngerem mendadak ya? Iya. Waduh. Itu ya, kecuali Anda bisa meyakinkan pada penyidik lalu lintas kan, bahwa karena jaraknya cuma misalkan lagi iring-iringan kan, ya gitu kan, ya mau nggak mau ketabrak lah gitu. Yang ditabrak juga harus maklum kan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan one prestasi dengan penipuan bagaimana Pak? Kalau one prestasi itu kan ada perjanjian. Kalau penipuan biasanya itu ada perjanjian tapi barangnya dibawa pergi, orangnya hilang atau nggak mau dibayar sama, nggak mau di lunasin. Ya, itu akan terjadi di penipuan. Jadi unsur penipuan harus kita gali. Karena hutang piutang itu kan sangat tipis dengan penipuan. Jadi kita harus menggali. Sejauh mana itu ada namanya one prestasi, sejauh mana namanya ingkar janji. Ya. Oke. Timmy boleh bertanya sekarang, sudah bisa mengaktifkan mic-nya. Silakan Timmy. Malam Om Fredrik, izin bertanya. Iya, selamat malam. Ini sempat membuat artikel atau berita ya Pak, tentang jika gedung kuliah atau sekolah terbakar maka seluruh mahasiswa akan diluluskan Pak. Itu benar memang Pak? Wah, ya nggak bener dong Pak. Nggak ada cerita gitu Pak. Saya nggak tahu ya kalau Universitas mengambil kebijaksanaan begitu ya. Bisa juga sih kalau kepala sekolahnya atau dalam dekannya itu berani gitu Pak ya. Saya nggak tahu Pak. Kalau menurut logika atau menurut hukum yang berlaku kan tidak make sense Pak ya. Masa gedung terbakar kemudian mahasiswanya lulus semua? Ya, menurut saya tidak make sense Pak. Karena sekarang kan semuanya kan disimpan tidak hanya di satu tempat Pak ya, maksudnya di komputer. Komputernya misalkan hilang gitu atau kebakar gitu kan, kita biasanya kan ada iCloud gitu Pak. Kalau nggak masukkan Google kan gitu kan. Jadi kan masih tersimpan data tersebut gitu, masih bisa dicari gitu.
Tapi kalau ada kebijaksanaan begitu ya saya nggak ngerti Pak. Ya. Baru tahu menurut saya nggak masuk akal aja. Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Imi. Selanjutnya Bu Putri, silakan. Bu Putri. Ya, siapa? Iya, selamat malam. Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tentang sertifikat rumah ini Pak. Iya. Ya, sertifikat rumah itu kan masih atas nama bapak saya gitu. Iya. Nah, lalu belum lunas, lalu dijual ke pihak kedua. Iya. Lalu pihak kedua itu menjual ke pihak ketiga dengan di bawah perjanjian di bawah tangan gitu, tapi tidak di depan notaris. Iya. Nah, lalu bapak saya sekarang sudah meninggal. Apakah orang itu bisa menuntut Pak? Soalnya sertifikatnya ini ternyata masih atas nama bapak saya dan dihutangkan ke bank gitu. Seperti itu Pak. Jadi gini, pertama kali sebagaimana Mbak Putri ceritakan saya, bapaknya itu punya rumah, sertifikatnya dijaminkan ke bank. Kemudian sudah dijaminkan, di bawah tangan dijualkan ke si A. Kemudian si A jualkan ke si B. Ya jelas dalam hal ini bapaknya almarhum itu kan melakukan tindak pidana. Dia menjual dalam barang yang sudah dipasang hak tanggung oleh pihak bank. Bank itu akan menuntut pidana. Tentu pidana itu akan gugur karena yang bersangkutan kan sudah almarhum kan. Begitu. Nah, otomatis bank itu akan melakukan upaya hukum, ya, menggugat pada ahli warisnya supaya mengosongkan rumah tersebut karena punya tunggakan hutang yang belum dilunasin, masih punya sisa sekian-sekian. Nah, waktu gugat otomatis kan Mbak Putri kan atau ahli waris lainnya kan menjadi tergugat kan, melakukan satu rekompensi, gugat kembali kan gitu, dengan memasukkan para pihak bahwa setahu saya rumah itu diam-diam oleh almarhum ayah saya dijual kepada si A kan gitu. Kemudian dengarnya si A jual pada si B kan. Nanti si A itu kan akan dipanggil menjadi para pihak dalam gugatan tersebut. Kan si A bilang, kan saya udah bayar. Nah, saya bilang, bisa tanya sama dia kan, atau advokat Anda kan pasti pinter lah untuk bisa ngomong. Kalau Anda tahu nggak ada sertifikat, kok mau bayar, kok berani beli? Anda sudah cek nggak bahwa status ini kan rumah ini sudah dipasang hak tanggung sama Bank ABC kan, misalkan gitu kan. Ya, jadi itu akan menjadi gugatan, Pak. Jadi perpidananya akan sudah gugur, sebetulnya itu tindak pidana. Menjual barang dalam keadaan sudah dipinjamkan, sudah digadaikan orang, atau dalam hal ini sudah dipasang hak tanggung kepada pihak-pihak tertentu. Itu pidana itu. Tapi karena sudah almarhum ya gugur. Jadi tinggal perdata, tunggu aja banknya actionnya bagaimana. Banknya ada action nggak? Banknya itu sudah menyita lalu mau melelang gitu Pak. Iya. Jadi ibaratnya udah sama bank udah di hak milik bank gitu. Oh, sudah diambil gitu kan, mau disita. Iya. Ngajukan gugatan aja, perlawanan aja Pak terhadap putusan lelangnya. Oh gitu. Iya, ngajukan perlawanan aja. Lalu pihak C ini apakah bisa menggugat Pak ke ahli warisnya? Ya, secara perdata bisa ya, tapi kan dalam hal ini dia kan tidak punya bukti. Karena jual beli dia pertama kan di bawah tangan, meskipun perjanjian di bawah tangan tanpa notaris itu sah, bukan tidak sah kan. Tapi karena yang membuat perjanjian kan sudah almarhum. Ahli waris kan tidak tahu kapan ditandatanganin, kenapa ditandatanganin. Tapi kan ahli waris bisa tanya kan sama si C kan, kenapa Anda nggak ada sertifikatnya, Anda kok berani beli? Anda sudah tahu nggak bahwa rumah ini sekarang di posisinya sertifikat di mana? Kan begitu. Dia bayarnya berapa kan semuanya dilakukan oleh almarhum ayahnya kan? Siap. Iya, memang nggak tahu. Ngajukan perlawanan gugatan aja, jadikan para pihak. Jadi tergugat satu itu bank, tergugat dua itu kantor lelang,
tergugat 3 itu si A, tergugat keempat itu adalah si B atau si C lah kan itu kan. Ya, dilawan aja untuk mempertahankan harta warisnya, kecuali kalau Mbak Putri ikhlas ya rumah itu mau diambil ya sih, udah tutup mata aja lah, diem aja. Kalau masih nggak terima ya gugat. Ya begitu ya. Terima kasih Mbak Putri telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak. Iya. Semoga dapat pencerahan baru. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Teman-teman yang saya hormatin, untuk tidak mengirim pesan toksik ya atau pesan-pesan yang tidak membuat kami nyaman sebagai tim. Perlu diketahui bahwa rekan saya Efrat adalah sering menggunakan dia member ini user Funny, jadi fast hand ya, bisa langsung cepat menghapus pesan-pesan seperti pesan-pesan toksik seperti yang kalian kirim nih. Ya teman-teman, sekali lagi selamat datang. Terima kasih udah nyawer-nyawer juga, dan teman-teman yang sudah bergabung sama live kita, dan Daeng Agus yang dapat pertanyaan terlebih dahulu, silakan aktifkan speakernya. Ya, selamat malam Om Patrick. Ya, selamat malam. Ya, sedikit cerita ini Pak. Ya. Ini yang saya alami. Ya, bagaimana? Pada 1 Maret 2023, ya. teman saya kan suruh beli mobil bekas nih. Ya. Maka saya ketemu sama si pembeli mobil. Ya. Si pembeli mobil kebetulan istri polisi. Iya. Pada saat saya mau beli mau lunasi, dia bilang BPKB-nya masih di kampung. Iya. Tanggal 10 baru dia kasih BPKB. Iya. Jadi teman ini karena terburu-buru, dia pengen sekali beli mobil, maka saya bilang kalau begitu DP saja dulu. Iya. Akhirnya dia DP 70. Iya. Pada saat mobil kami bawa, ini kan di daerah Ambon Pak. Iya. Pada saat mobil saksi menyeberang ke Pulau Namlea, Iya. perasaan saya tidak enak. Akhirnya saya cek, ternyata mobil ini dalam leasing. Oh ya? Dalam leasing. Masih dalam leasing. Oke. Jadi si ibu penjual mobil ini dia bohong sama saya. Iya, iya. Kalau mobil BPKB-nya ada di kampungnya. Iya, iya. Maka saya telepon, saya minta uang kembali sama yang punya mobil. Iya, iya. Saya telepon sama teman, bilang balikin aja mobilnya, soalnya ini bermasalah, leasing punya. Iya. Cek per cek, mereka baku telepon antara pembeli mobil sama penjual mobil. Iya. Tanpa teman-teman saya. Akhirnya mereka baku atur, selesaikan the leasing. Iya. Jadi saya kiranya sudah selesai. Iya. Pada tanggal 16 Agustus kemarin dia telepon saya lagi, bilang ini bermasalah, leasing mau tarik mobil. Maka saya bilang kalau gitu lapor saja, penggelapan mobil. Betul. Menurut secara etika. Iya. Dan setelah saya ke Kota Ambon cari itu ibu, dia sudah lari dan dia berikan kami bukti transfer 67 juta, tapi bukti transfernya palsu. Iya, penipuan itu, pemalsuan penipuan itu dikenakan itu kan. Jadi saya lapor jadi saya cari suaminya, alhamdulillah saya dapatkan tempat suaminya bertugas, dia polisi. Iya. Dan suaminya tidak mau mengaku, dia bilang itu urusan istri saya. Ya, lapor ke propam. Saya mau tanyakan ini Om, apakah ini masuk perdata atau pidana? Oh, itu murni pidana itu. Murni pidana. Lapor polisi aja, Pak. Kalau pada suaminya tidak mau bertanggung jawab, berarti kan dia membiarkan atau turut serta kan melakukan penipuan. Lapor ke propam. Pasti bisa itu, Pak. Itu murni penipuan itu, Pak. Menjual barang yang sedang digadekan atau di leasing itu kan digadekan kan. Berarti kan dalam hal ini sudah melakukan penggelapan. Memang yang lapor itu harus leasing. Tapi kalau sekarang dia itu menjual mobil itu pada Anda atau teman Anda, ya tidak memberitahukan bahwa itu ada leasing, berarti kan dia melakukan penipuan. Kemudian diminta kembalikan uangnya, dia pakai bukti transfer palsu, itu kan pemalsuan dan penggelapan kan. Jadi dia bisa kira 372, 378 sama 266, 262. Oh baik Pak. Ya. Berarti dua undang-undang yang dilanggar. Iya, bisa Pak, bisa Pak. Penipuan, penggelapan dan pemalsuan Pak. Kalau suaminya tidak mau tanggung jawab, laporkan ke propam Pak. Ya baik Pak. Ya. Ini Pak satu lagi Pak. Ya. Ini kan teman saya kayak macam nuntut saya juga. Jadi saya ambil
70 juta waktu saya di sana dia transfer. Setelah saya cek, ternyata dia sudah lunasi tanpa sepengetahuan saya. Iya. Di belakang. Pada saat itu kan saya minta kembalikan mobil, tapi si pembeli mobil ini dia percaya sama yang penjual mobil. Dia sudah berku telepon karena sama-sama istri komisi. Iya. Dia minta pertanggungjawaban sama saya bilang ini kan bukan tanggung jawab saya lagi karena kalian melunasi mobil tanpa sepengetahuan saya. Iya. Terus yang kedua, saya kan yang minta kembalikan awalnya. Iya. Tapi kalian sudah berku telepon katanya tidak usah diurus. Akhirnya pada kena masalah, kenapa saya yang kena? Gitu. Iya, nanti dia kalau misalkan lapor polisi jelaskan aja posisi sebenarnya, kan yang nipu kan mereka. Iya, sudah saya berikan keterangan ke Pak Krimsus. Iya. Minggu kemarin. Iya. Jelaskan begitu aja, Pak. Bapak nggak salah sama sekali, nggak salah, Pak. Tapi pihak yang teman saya ini bisa tidak dia tuntut saya, Pak? Ya, kalau mau nuntut kan setiap orang bisa nuntut, Pak. Tapi apakah bisa berhasil ya? Pasti menurut saya sih tidak mungkin berhasil, Pak. Karena dalam hal ini kan posisi Bapak kan hanya seolah-olah kan hanya sebagai broker kan? Iya, betul. Kan bukan sebagai pemilik kan? Bukan, Pak. Iya. Ya, Pak, yang bertanggung jawab kan yang nipu, yang punya pemilik semula kan? Iya, betul. Iya, Bapak pasti bisa pertahankan aja, Pak, di depan penyidik, Pak. Iya, saya bilang begitu, Pak, karena saya ada untuk mengembalikan mobil dari awal. Iya, tapi iya. orangnya katanya sudah berkuatur sama penjual mobil. Iya, memang begitulah, Pak. Zaman sekarang kan banyak yang abu-abu, Pak. Saya nggak bisa bicara, Pak. Ya, coba aja. Tapi kalau menurut teori hukum, Pak, ya Bapak tidak terlibat gitu, Pak. Dan Bapak jelaskan dan penyidik, Pak, saya yakin lah kalau jelaskan secara benar itu, Pak, ya, dia tidak mungkin bisa memaksakan bahwa Anda dituntut sebagai para pihak yang bertanggung jawab kan. Kan posisi Anda kan hanya sebagai broker. Begitu, Pak, ya. Oke, Pak. Iya, tetap aja, Pak. Broker kan memang punya untung, Pak. Nggak masalah kan itu aman. Aman itu aja, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Waktunya udah habis, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih udah bergabung, Pak Daeng. Iya. Selanjutnya nih Pak Maksim, gimana Maksim? Apa kabar? Saya lupa. Pak, alhamdulillah baik, Bos. Pak Predik, Bos, dengan nama siapa, Bos? Iya, bagaimana, Pak? Baik. Pak Predik mau tanya gini. Iya. Terkait jual beli tanah. Iya. Si A beli tanah kepada si B. Iya. Tapi hanya dengan kwitansi. Iya. Kemudian surat tanahnya hanya SKT. Iya. Surat desa. Iya. Namun pembeliannya di bawah tangan hanya kwitansi aja. Iya. Diketahui lurah nggak? Di hadapan pemerintah. Diketahui kepala desa nggak? Tidak, karena pembeliannya di luar kota, jadi di luar daripada si kampungnya. Oke. Nah, namun kemudian beberapa tahun kemudian karena tanah itu tidak dikuasai oleh si A, Iya. akhirnya si B menjual kembali kepada si C. Oh. Nah, namun surat SKT-nya ada sama si A, karena si A beli kan, Iya. pakai kwitansi, kemudian SKT-nya dikasih kepada si A. Namun dia bilang karena lahannya agak jauh, nah, tidak dikuasai oleh si A, akhirnya si B ini bisa jual kembali kepada si C. Oke. Nah, akhirnya kemudian diketahui oleh si A ketahui bahwa si B sudah jual lagi ke C. Lalu si A ini tegur kepada si C. Iya. Nah, tadi kan nggak tahu. Iya. Dia tegur si C bahwa itu dia sudah beli. Namun si C tetap mempertahankan karena dia merasa dia sudah beli. Iya. Dia tetap mempertahankan, dia mempertahankan untuk menguasai tanah tersebut. Iya. Nah, kira-kira pertanyaan saya gini, Pak Fredrik, kan ini pembeliannya si A ke si B hanya kwitansi nih, tidak diketahui lurah, tidak ada surat beli lurah. Apakah itu secara hukum kuat nggak itu kwitansinya? Iya, tetap kuat, Pak. Karena kwitansi itu kan kecuali kwitansi itu palsu, Pak, ya, atau dibikin oleh si A. Kalau kwitansi itu dari si B, pemilik yang bikin, Pak, dan bisa dibuktikan itu dan dia akuin itu kwitansi yang tanda tangan, berarti kan dia sudah melakukan penipuan, Pak. Barangnya itu kan dia jual 2 kali kan, Pak. Dia jual ke si A, kemudian dia jual ke si C kan gitu kan. Ya, itu laporkan aja, Pak, pidana itu, Pak. Berarti saya juga bisa laporkan, Pak Fredrik? Bisa. Karena si C kan menguasai lahan tersebut. Ya, betul, Pak. Si C itu kan mengaku
kan bahwa dia sebagai pemilik, memang si C kan sebagai pembeli yang beritikat baik. Bagaimana dia bisa membeli SKT-nya kan tidak di tangannya si B lagi kan? Betul. Iya, berarti kan dia beli bodong kan, dia tanpa surat, dia terlalu percaya atau dia ditipu sama si B kan? Iya, rupanya ada pembuatan SKT baru kayak dari pihak desa setempat. Ya, kalau di desa mengeluarkan SKT baru kan gitu ya, otomatis ya laporkan ke polisi, Pak. Berarti dia desa turut serta melakukan penipuan atau membantu penipuan kan? Oke, walaupun kepala desanya udah nggak lagi. Iya, kepala desa itu kan yang kita cari itu kan jabatannya dia, Pak, bukan manusianya kan. Mau ganti 100 kali kan tetap sama, Pak. Itu kan melekat dan akan dilanjutkan oleh siapapun penggantinya kan. Oh, oke, baik. Ya. Tidak perlu yang panitia yang sebelumnya ya. Ya, betul, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih ya. Malam. Sehat selalu, Pak Karepu. Nah, sudah ya. Ada 3 lagi. Waktunya udah habis. Iya. Oke, Pak Paulus ada pertanyaan? Oh iya. Singkat saja mungkin karena waktunya sudah habis. Ya, selamat malam Pak Freddy. Iya, selamat malam, Pak. Ya, di Jakarta ini kan banyak tanah yang tidak jelas ini konolah. Betul, Pak. Jadi Betul, Pak. saya dikasih kuasa karena saya belum jadi lawyer, masih kuliah. Iya. Sebuah tanah sekitar 500 meter. Iya. Untuk kuasai. Iya. Saya dikasih kuasa. Iya. Terus sertifikatnya memang ganda. Iya. Yang saya terima klien saya ini kira-kira terbit tahun 80-an. Iya. Nah, muncullah sertifikat tahun 95. Gitu ya, muncullah sertifikat 95 kan. Gitu. Iya. Objeknya sama. Saya yang jaga kuasain itu lahan, mereka datang orang-orang kulit hitam, orang-orang kami juga, saya juga. Iya. Datang seolah mereka paling menang kan gitu. Ya. Biasa. Ya. Nah, saya mau tanya Pak, kalau hal-hal seperti itu Pak, kira-kira sertifikat ini kenapa sih dobel dana gitu loh Pak? Iya. Gitu. Jadi kenapa sih BPN itu? Ya, kemungkinan dalam hal ini ada permainan daripada oknum BPN. BPN tidak mungkin salah, Pak. Kalau oknum kan bisa melakukan kesalahan atau penipuan atau digandakan atau diduplikatkan. Tapi juga kemungkinan juga begini, Pak. Pemilik pertamanya itu dia pura-pura lapor bahwa sertifikatnya hilang. Kemudian dikeluarkan nama BPN namanya duplikat sertifikat. Ya, tapi duplikat itu kan istilahnya, tapi kan sertifikat tidak ditulis duplikat. Kan gitu. Sehingga ada 2 sertifikat gitu, Pak. Itu sering dilakukan, ada orang yang punya niat untuk melakukan penipuan biasanya, Pak. Iya. Dalam hal ini lapor polisi aja, Pak. BPN juga dilaporkan kalau ada 2 sertifikat, Pak. Itu nggak benar itu, Pak. Iya sih, kalau saya sih prinsipnya begini. Ya. Siapapun mau datang, siapapun orang kulit hitam, saya nggak bakalan lari. Selagi saya yang kuasa fisik. Iya, betul. Betul, Pak. Pertahankan aja, Pak. Kan Bapak punya sah kan, punya kuasa, punya sertifikat juga kan gitu kan? Iya. Kalau ditanya polisi ya jelaskan apa adanya gitu, Pak, supaya cek kan. Berarti kan ada oknum BPN yang main kan nih, Pak. Kan sertifikat kan nggak bisa saya bikin sendiri kan, Pak. Itu dia, Pak. Iya, betul, Pak ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah bergabung. Ya, kalau mau lebih lanjut bisa melalui WhatsApp Pak Paulus. Siap. Nomornya berapa? 081 124 0188. Oke, selanjutnya Muhammad Rifai. Iya, selamat malam Ketua. Selamat malam. Gini Ketua, ada sedikit mau saya tanyakan gini Ketua. Ini kan terkait dengan perkara yang saya menjadi konseptor gugatannya nanti. Iya. Begini Ketua, saya itu masih bingung tentang retitle-nya. Jadi ada satu perkara, yaitu di mana si klien saya ini adalah bertindak sebagai penggugat. Iya. Menggugat subkon dari perusahaannya dia untuk pengangkutan batu bara. Iya. Jadi begini Ketua, si penggugat ini sebelumnya pernah diyakinkan oleh si tergugat untuk membeli unit dump truck. Iya. Sejumlah 16. Dengan asumsi atau dengan istilahnya dealnya mereka itu bahwa nanti biaya cicilannya itu
diambil dari hasil pengangkutan batubara yang disubkonkan kepada si tergugat. Oke. Namun begitu ternyata berjalannya waktu si tergugat ini tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diomongkan oleh si tergugat ini, yaitu membayarkan cicilan itu kepada leasing ini. Karena si penggugat unit dump truck ini itu memakai nama si penggugat untuk membelinya gitu. Kira-kira ketua. Oke. Jadi dalam hal ini menyangkut ke leasing itu perjanjiannya itu secara lisan atau tertulis? Halo? Putus ya? Enggak, masih bersama. Oh, nggak ada suara? Ya. Hanya membayarkan istilahnya tidak penuh terhadap cicilan ini ketua, hingga si penggugat ini nombokin untuk membayar leasing ini tadi selama beberapa bulan gitu ketua. Nah, selanjutnya itu si penggugat dengan tergugat membuat sebuah kesepakatan ketua, yaitu menjual seluruh unit dump truck yang ada untuk melakukan pelunasan kepada beberapa leasing ini. Atas unit dump truck ini. Namun namanya juga itu kan pasti kan ada bunga ketua. Ada bunga, ada ini. Namun kan itu ada kekurangan ketua lah, sehingga si penggugat ini nombokin lagi nih. Jadilah kerugian di total itu sekitar 2,8 miliar ketua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan sebelumnya kan sudah pernah dikerjakan oleh advokat itu ketua. 3 kali digugat di pengadilan, 3 kali pula di NO. Kalau NO kan masih bisa diajukan lagi kan? Para pihaknya dianggap kurang kali mungkin. Bukan ketua, itu dianggap ini obscure. Obscure. Karena begini ketua, karena setelah terjualnya unit dump truck itu, si klien saya ini mencoba untuk mengakali hukum, kalau saya bilang mengakali hukum, dengan menyuruh si tergugat ini membuat surat pernyataan, yaitu bahwa si tergugat ini telah menerima uang titipan sebesar sekian miliar yang akan dibayarkan per tanggal sekian hingga tanggal sekian selama 10 tahun, yaitu akan dicicil sebesar 5 juta per bulannya gitu ketua, dalam isi surat pernyataan itu. Kalau gitu lapor pidana dong, berarti kalau dia bikin suatu surat rekayasa kan ada unsur pidananya ini. Nah, yang mau saya tanyakan pun seperti ini juga ketua, terhadap objek dari dump truck itu kan sudah dijual semua ketua. Nggak masalah. Kalau saya melaporkan terhadap pernyataan ini tadi, nah nanti pembuktian saya itu saya masih bingung ketua, kira-kira ketua. Sekarang kan dump truck sementara itu surat pernyataan itu dibuat atas dasar sebelumnya karena ada kerugian terhadap pembayaran dump truck itu ketua. Jadi gini, dump truck itu kan pasti ada nomornya, nomor mesin, nomor sasis, dan ada nomor pol polisinya kan gitu kan. Itu kan penyidik akan mencari sekarang dump trucknya lari kemana atau dijual ke siapa. Penyidik bisa menyita karena ini kan terkait dengan pasal-pasal kasus pidana yang dilaporkan kan, itu kan pemalsuan atau penipuan kan, udah jelas kan. Ya benar ketua, tapi dalam hal ini mereka menjual dump truck ini sepengetahuan si penggugat juga dengan sepengetahuan si tergugat. Jadi mereka membuat kesepakatan ketua. Yaudahlah kita sepakat deh, kita jual deh dump truck ini, seperti itu kira-kira ketua. Nah setelah terjualnya ini dibayarlah ke leasing ini. Masih kurang. Ada kekurangan terhadap bunga dan lain-lain, hingga penggugat atas nama dia menjaga nama baik perusahaannya, dia menombokin lah ini keseluruhan untuk pelunasan. Lalu timbullah kerugian 2,8 miliar itu, sehingga si tergugat dipanggil oleh si penggugat ini untuk membuat surat pernyataan itu ketua. Nah, ini kan pernah digugat pada waktu itu, 3 kali digugat, 3 kali pula di saya juga bingung itu gimana gugatannya bisa. Gugatannya itu harus baca dulu lah bagaimana isi gugatannya atau kekurangan para pihak. Kalau obscure kan juga bingung kan ya, kenapa hakimnya dalam hal ini. Iya benar ketua. Jadi saya berkonsep ini pun saya jadi bingung gini, karena dalam gugatan yang terakhir 2022 kemarin itu, dalam pertimbangan hakimnya berpendapat bahwa antara penggugat dengan si tergugat ini adalah adanya karena kerjasama untuk pembiayaan kendaraan pada lembaga
pembiayaan seperti itu ketua. Jadi saya malah jadi bingung ketua, kira-kira gimana ini saya mau membuktikan bahwasanya ini ada unsur perbuatan melawan hukum. Iya. Namun ada juga surat pernyataan ini yang menyatakan bahwasanya ini juga bisa digiring ke arah prestasi ketua. Betul, itu betul. Saya juga buat bingung juga itu ketua. Kira-kira Jadi seperti apa petunjuk ketua? Iya, saran saya coba aja mencari hakim yang kira-kira kenal, diajak diskusi hakim setempat ya. Karena gini, pendapat hukum kan kita masing-masing kan berbeda ya. Saya sama Anda atau sama hakim manapun kan kita punya pendapat hukum, mungkin kan ada perbedaan kan. Lebih baik kita tanya sama hakim, Pak ini ada permasalahan begini, menurut Bapak bagaimana, kan gitu kan. Bisa nggak nanti perkara kalau dia sudah memberikan jalan keluar, udah majukan PMH kan, atau masukkan prestasi kan gitu kan, misalkan kan gitu. Nanti bisa diminta bantuan pada Pak Ketua PN supaya perkaranya dijatuhkan kepada hakim yang sudah di-approach. Itu yang satu-satu jalannya. Kalau enggak ya kita sulit, kita akan mental-mental terus nanti kita. Siap ketua, siap. Terima kasih banyak sekali. Iya, terima kasih ya, terima kasih waktunya ya. Oke. Semangat dengan adanya arahan dari ketua. Iya, terima kasih ya. Mari malam. Ya, terakhir ini pertanyaan yang mau dilontarkan dari Pak Agus, silakan Pak Agus, nyalakan mic-nya Pak Agus. Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Freddy, terima kasih. Selamat malam. Jadi yang penanya terakhir, terima kasih. Jadi gini ceritanya Pak Freddy. Iya. Pernah serumah, tetapi perempuan ini pergi. Nah, ketika dia pergi, dia ngambil jam tangan sama seperangkat sound system. Oke. Terus meninggalkan surat pemberitahuan ke saya bahwa saya mengambil jam tangan Anda dengan sound system ini. Kalau mau ambil tebus sekian. Nah, laporlah saya ke Polres setempat. Iya. Keluarlah LP-nya. Iya. Di saat itu dipanggillah untuk mediasi. Iya. Kita bertemu di ruang penyidik. Iya. Yang bersangkutan mengakui perbuatannya itu. Oh. Dan memang tulisan tangannya. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk mengambil jam tangan dan sound system saya, penyidik meminta harus menghadirkan saksi. Nah, ini saya bingung Pak, mau memasukkannya seperti itu. Di rumah ada pembantu nggak kira-kira? Yang kira-kira atau cuma berdua? Terus kemudian ada nggak kira-kira teman atau saudara atau orang tua yang tahu bahwa jam tangan itu, sound system itu milik Anda gitu? Ada, di orang yang sering ke rumah tuh ada. Ada, ya itu dia jadikan saksi aja cukup. Dan kasih tahu sama penyidik dong. Kan terlapor kan dalam hal ini kan sudah mengakui perbuatannya. Jadi bagi kenapa saya harus melakukan pembuktian? Nah, kalau kasusnya ini karena kita sudah berbulan-bulan, apa masih bisa ya Pak Freddy? Bisa lah Pak. Selama belum 12 tahun ya masih bisa lah Pak diurus Pak. Kalau penyidiknya macam-macam ya menghadap aja ke kasatnya Pak. Atau ke Kapolresnya begitu. Baik Bapak, karena sepertinya yang pihak perempuan ini kita kan nggak jadi sampai berurusan lebih lanjut. Sepertinya ada permainan oknum dari yang penyidik ya. Sehingga akhirnya ya. Tapi jangan a priori Pak, jangan pesimis gitu. Ngadep aja Kapolres, Pak, saya diperlakukan anak buah Bapak begini kan gitu kan. Terus saya punya saksi ini Pak, ini misalkan tetangga saya, ini keluarga saya, tahu bahwa barang itu milik saya kan gitu. Ya saya kan sekarang bagaimana untuk mencari bukti pembeliannya sound system, kan ini udah berapa tahun kan gitu kan. Jamnya juga saya cari pembuktian kan bagaimana Pak, kan tidak mungkin. Tapi kan yang terlapor kan sudah mengakui perbuatannya dia. Dan seyogikanya sekarang kan barang bukti dikembalikan ke saya dong Pak. Kenapa saya sekarang dipersulit kan? Saya mohon bantuannya gitu aja Pak. Siap. Ya kalau perlu dinaikin ke TikTok Pak, biar rame kan Pak. Pasti mereka takut Pak. Nah. Siap. Ya begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Ya oke, selamat malam. Terima kasih Pak Agus. Ya. Semoga dapat sukses menyelesaikan permasalahannya. Karena waktu sudah habis nih Pak Fredrik, sebetulnya udah lama banget ini kelewatannya. Ada juga yang bertanya nomor telepon. Dan juga ada butuh penjelasan kenapa live-nya hari ini terakhir. Silakan Pak Fredrik. Begini, jadi sekali lagi saya beritahukan pada teman-teman pemirsa siapapun yang mengikuti daripada live TikTok-nya saya ini, dengan sangat menyesal untuk selanjutnya saya ganti
dengan tanya jawab via email dan SMS atau WhatsApp. Email saya itu adalah hello.indonesia@gmail.com. Hello itu HALLW .indonesia@gmail.com. Kalau saya punya WhatsApp 081 124 0188. Silakan WhatsApp, SMS pada jam kerja, paling lambat 1 kali 24 jam akan saya jawab. Masalahnya bukan masalah apa, karena terlalu banyak yang bertanya. Kemudian kalau saya menjawab agak panjang lebar, pemirsa lainnya udah pada ngomel, waduh kok saya nggak dibagi, saya nggak dianggap dan segalanya, kan gitu kan. Terus kalau saya jawab pendek, jawabnya tidak lengkap, nanti salah tafsir atau orang dikira saya nggak serius. Karena pemecahan satu kasus kan tidak serta-merta seperti beli rokok, sehingga perlu waktu, perlu paparan, perlu analisa, kan gitu. Jadi akan lebih sempurna dan lebih baik dan bisa memberikan bantuan pencerahan hukum kepada masyarakat. Kirimlah melalui SMS, WhatsApp atau email. Begitu, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Maaf Pak, saya potong. Boleh diulangi lagi Pak nomor teleponnya? 081 124 0188. Iya. Jadi itu nomor teleponnya Pak Fredrik. Nanti saya juga sebagai tim akan buat announcement bisa dilihat di TikTok. Bisa dilihat nanti di TikTok nomornya langsung dengan emailnya langsung. Dan juga di Instagram ya. Iya. Bagi teman-teman kalau memang nih gimana nih banyak nggak dibalas sama Pak Fredrik, gimana nih? Ini karena memang membalasnya tidak mungkin secara langsung bersamaan. Dengan case yang berbeda-beda, juga butuh keseriusan dalam menjawab. Jadi mohon maaf jika memang dari Pak Fredrik sendiri tidak dapat menjawab secara fast secara cepat mohon pengertiannya, karena memang ini email dan WhatsApp itu langsung dibalas oleh Pak Fredrik langsung. Saya ingatkan ini bukan tim yang membalas, karena memang itu adalah kapasitas Pak Fredrik sebagai advokat ya Pak, untuk bisa menjawabnya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah malam juga nih. Selamat malam ya, semuanya baik-baik, sehat selalu. Amin. Terima kasih.